Action. Dah? Udah. Oke, oh udah ya? Aduh, udah lama nggak syuting, aduh, lupa. Yes. Oke guys, welcome back again bareng gua Aldi dari VP Education. Hari ini gua kedatangan IO. Biasanya gua kedatangan RDA, sekarang gua kedatangannya IO. Di sini yang datang ke gua ya, itu Tita X. Ini banyak juga sih yang penasaran, kira-kira Tita X itu apa sih? Kayak gimana sih? Nah, ini kita buka aja. Set. Nih, packagingnya cukup menarik. Dia pakai kaleng. Udah kayak kongguan. Ini kelengkapannya nih ya, ada apa nih? Purchase information, ada user manual, sangat singkat. Nah, di sini pun buat teman-teman yang nggak tahu cara operasionalnya kayak gimana, di sini jelas banget ya, masukinnya liquid dari mana, fire buttonnya di mana, terus ada plus button, minus buttonnya di mana, OLED screennya di mana. Ini bener-bener jelas. Sekarang kita lihat fisiknya. Nah, mungkin kalau yang tahu Vapor Scare, nah yang Vapor Scare itu pakai IO-nya model-model kayak gini ya, yang ibaratnya tanknya tuh bisa gonta-ganti gitu, boro tanknya bisa digonta-ganti, terus misalnya mau pakai RBA yang mahal-mahal, nah bisa. Nah itu modelannya kayak gitu. Nah di sini ini boro tanknya, terus di sini coilnya itu dia pakai OCC. Oke, cukup menarik. Nah, di sini tadi ya, ini layarnya, ini plus minus, oke. Dan ini kalau nggak salah sih namanya disebutnya apa ya? Integrated drip tape. Jadi dia bisa sebagai apa fungsinya? Dia bisa jadi pengunci juga nih buat pengunci si borunya biar dia nggak lari-lari. Sesimpel itu. Nah, karena ini kalau nggak salah itu ada adapternya lagi. Nih, ini ada adapternya lagi guys. Nah, ini di sini ada adapter. Jadi buat teman-teman yang pakai baterai 21700 atau 18650 itu bisa pakai. Oke, nanti kita akan coba isi liquid kira-kira rasa OCC-nya kayak gimana ya. Nah, by the way, untuk ganti coilnya itu agak susah. Jadi mungkin butuh bantuan dari pinset ya untuk nyongkel si coil yang di sini. Ada pinset? Ada dong. Nah ya, ini tinggal kita tarik harusnya. Tapi gimana nih? Nah, bener kan ditarik. Jadi kalian emang bener-bener butuh bantuan dari si pinsetnya nih. Nah, ini dilepas. Oke, ini harusnya bisa. Terus gimana nih? Ntar. Oke guys, nah ini chimney-nya agak menarik. Jadi dia dikasih ulir. Jadi yang biasanya kan kalau di IO pada umumnya itu tinggal ditarik ya. Ini enggak. Jadi dia si ini nih yang apa? Cerobong uapnya ini itu ikutan ketarik dulu, terus nanti terakhir baru kalian puter kayak gini. Nah, ini baru nih kalian bisa ganti koilnya. Nah, nggak tahu ya apakah nanti bakalan banyak koilnya atau enggak. Wait, dikasih pipanya ternyata ada dua guys, ya ada dua. Apakah sama ukurannya? Oh, beda ya. Jadi kalau buat yang koil 0, berapa ini? 0,8 dia lubangnya nih, bagian ininya nih, bagian dalam ininya itu lebih kecil. Nah, sedangkan yang bawaannya ketika yang nempel di device-nya itu yang 0,3, ini pipanya nih, inner pipanya itu lebih gede. Oke, menarik. Makanya dia kasih dua. Terus ada apa lagi ya? Oke, dapat drip tip juga. Ini drip tipnya lucu ya. Ada drip tip, terus ada oke, guys, ternyata ini ada panelnya juga nih. Ya, ini dikasih panel juga. Terus apa lagi? Dan kabel charger. Ini masih ada. Oke, dikasih cadangan o-ring, terus cadangan buat ini yang ada di tanknya. Jadi kalian bisa ganti kalau misalnya ini udah rusak, itu bisa diganti ya. Ya. Oke lah, ya kita masukin dulu yang kiranya tidak akan kita gunakan. Drip tip juga kayaknya nggak akan gue pakai. Terus paling yang gue pakai itu coil yang karena kita liquidnya pakai English Breakfast dan dia PG-VG-nya 60-40, VG-nya 60, PG-nya 40. Jadi gue mau pakai coil yang 0,3. Nah, ngebedainnya tadi tinggal lihat bagian inner si pipanya ini aja. Apa yang nyebutnya? Chimney-nya lah. Kalian tinggal lihat diameter inner si chimney-nya. Nah, kalau yang gede kayak gini, kalau yang lebih gede itu dipakai buat 0,3. Oke. Nah, kayak gini, sip. Gue juga penasaran nih kalau lo kira-kira pakai ini lumayan sih. Lu dikasih ini ya, maksudnya ini mungkin apa ya? Penutup panelnya dikasih yang akrilik, yang bening juga. Jadi kalau misalnya lu bosan pakai yang warna hitam kayak gini,
ya lu bisa pakai yang bening. Wow, cakep bos. Cakep ya? Cakep ya? Cakep ya? Oh, ini jadi kelihatan lah. Sekarang kita rakit lagi, sip, kayak gini. Nah, ini di sini fungsinya sebagai airflow ring control ya. Jadi kalau misalnya lu pengen yang lebih padat, sini kan ada lubangnya nih. Ini ada lubangnya. Nah, ini bisa lu pakai buat nutup si lubangnya. Nih, bisa lu atur lubangnya mau padat atau misalnya mau ngeplong, itu bisa lu atur. Oke, kita akan coba kira-kira rasanya kalau pakai OCC kayak gimana ya. Nah, di sini gua pakai English Breakfast yang 7 mg. Kita pasang dulu, kita tunggu sekitar 2-3 menitan. Oke, sambil nunggu kita ngopi dulu. Ini kebetulan dari Toti Cafe. Nah, ini kurang lebih udah gua tungguin sekitar 2-3 menit. Itu waktu yang kita butuhkan untuk nungguin si liquidnya nyerap nih di OCC-nya. Oke, langsung kita pasang aja. Jadi pasangnya kayak gini ya, guys. Ini pasang, set. Terus ininya pakai buat ngunci. Oke. Dan selesai. Nah, ini gue mau pakai ini deh biar cakep ya, kelihatannya cakep ya. Sebenarnya mau pakai gini cakep, mau kayak gini juga cakep sih. Kalau gini lebih ke kayak stilt gitu loh. Jadi nggak kelihatan layarnya. Tapi kalau kayak gini, ini lebih kelihatan. Tapi kalau gue sih sukanya kayak gini sih. Kelihatan keren. Apalagi kalau lu pakai boro-boro mahal, itu bisa pamer gitu kan, kelihatan di sini. Dan sekarang yang gue butuhkan adalah baterai. Igo, baterai. Emang ada? Ada dong. Nah, set, kita pakai baterai yang 21700 dan di sini kita akan coba juga pakai yang 18650. Untuk baterainya sendiri gue pakai VRK yang 21700 dan untuk yang 18650-nya gue pakai yang VRK yang 3500 mAh. Nah, kalau misalnya lu pakai yang 18650 itu jangan lupa pakai adapter baterainya. Kayak gini, terus tinggal lu masukin. Nah, masukinnya lu tinggal lihat aja dari si penutup baterainya ini. Di sini lambangnya minus, otomatis yang positifnya itu masuk duluan. Jujur, di Tita X ini yang gua keselin adalah pas nutup baterainya kayak gini. Pas masukin baterai terus nutup ngunci kayak gitu. Ininya dia pegangannya, handle-nya itu dikasih magnet. Jadi kalau misalnya lepas dari tangan lu, itu udah otomatis masuk lagi. Jadi otomatis harus lu tarik lagi kayak gini. Emang bagus sih, jadinya nggak jatuh gitu. Cuman ya agak kesel aja gitu. Oke, nyalainnya sama, mencet 5 kali, 1 2 3 4 5, flip on. Ya. Nah, terus di sini 0,29 kita atur dulu, main di 40 watt dulu deh. Kita coba di 40. Nah, kalau buat teman-teman yang biasa pakai mod DNA tapi DNA lama ya, Terion 75, Terion 133 atau 166. Ini mungkin tampilan layarnya nggak asing buat kalian ya. Ini mirip banget kayak DNA, tapi ini bukan DNA. Kalau gue biasanya nyebutnya DNA wannabe, pengen kayak DNA tapi enggak. Oke, berarti kita main di 45 nih. Kita kejar di 3,7 volt aja. Ini gue main di 3,76 volt di 47,5 watt. Kira-kira rasanya seperti apa? Kurang sih, OCC-nya kurang sih kayaknya nih. Kayaknya belum nyerap apa gimana nih? Oh, di sininya nih, ininya ternyata padat, terlalu padat. Jadi kalau misalnya kalian males buka-bukanya buat ngatur si airflow ring controlnya ini, kalian bisa pakai pinset kayak gini, tinggal kalian puter. Ya agak ribet lah, sosok lah. Ya, kalau pakai OCC-nya sih nggak terlalu manis. Untuk ukuran coil 0,3 ohm dan main di 47,5 watt atau di 3,7 volt, ini hitungannya nggak terlalu manis. Kebetulan gue juga ada Boroteng yang Tita X-nya, yang RBA-nya. Kita coba pasang di sini, oke? Nah, ini gue pakai yang RBA dari Tita X juga. Cuman ini kalau nggak salah, ini kayaknya dijual terpisah. Jadi dia nggak include ada di boxnya. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen RBA-nya itu ya otomatis beli secara terpisah. Nah, jadi sama. Bentukannya hampir sama, cuman bedanya dalamnya. Kalau yang dalamnya itu dia OCC, yang satu OCC, yang satu RBA modelnya, rebuildable. Nah, ini kayaknya sih bisa dipakai karena ukurannya sama. Cara pasangnya juga sama, tinggal kalian kunci aja kayak gini pakai integratednya. Oke, sudah. Tinggal turunin dulu. Ini gua main di 0,4 ohm. Oke. Oh, bunyinya.
RBA-nya lebih enak dibandingin pakai OCC, jelas. Karena di RBA-nya ya lu bisa pakai coil yang sesuai dengan kebutuhan lu gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran RBA-nya kayak gimana, apa perlu gua review, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Nah, untuk harganya sendiri jujur gua belum tahu ini berapa. Tapi by the way, gue suka desainnya yang boleh dibilang ini cukup handy, enak dilihat juga, nggak terlalu besar. So buat gue sih ini worth it sih buat dibeli. So thank you buat VipOn ya dan Sarang Vapers yang sudah ngasih kesempatan gue untuk nyoba si Tita IO X ini, Tita X IO ya, Tita X IO ini. Oke? Saya lagi terima kasih. Sampai jumpa di next konten. Buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Atau misalnya kalian mau request kira-kira kita harus bahas apa, itu silahkan tulis juga di kolom komentar. Oke, jangan lupa like-nya dan jangan lupa subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di next konten. Gue Aldi. So, see you guys.